Assalamualaikum, halo Insiders, saya IPS dan selamat datang di konten Sisi Insiders Vlog. Ini cuma konten selingan aja untuk jaga konsistensi upload di YouTube. Kalau minat silahkan tonton sampai habis, kalau enggak skip aja dan kalian bisa cek video kami yang lainnya. Kayaknya udah lama banget semenjak saya terakhir bikin vlog, itu kayaknya yang sama Akbar, sama Abe di studio ini juga, sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Nah, di konten kali ini saya akan cerita tentang Sisi Insiders itu sendiri. Dari awal perjalanan Sisi Insiders sampai akhirnya sekarang ya saya yang kelola ini band atau channel istilahnya. Jadi gimana sih perjalanannya Sisi Insiders itu? Yuk simak video ini sampai habis tanpa basa-basi, let's get started. Jadi Sisi Insiders itu adalah sebuah band akustik lah istilahnya. Awal-awalnya tuh band akustik. Kita nyebut diri kita dengan panggilan akustik core akustik hard acoustic core band. Personelnya tuh ada 4 orang. Yang pertama ada Dildil, kemudian ada saya, ada Afdal, dan ada Abe. Ya jadi kalau dibilang siapa aja nih personelnya Sisi Insiders? Ya sebenarnya Sisi Insiders ini ada 4 orang. Ya kami ini. Ini semua tuh teman saya, ketemu waktu zaman kuliah sekitar tahun 2011 dan akhirnya kita bisa lengkap di tahun 2012 pertengahan atau 2012 akhir gitu, lengkap berempat. Emang kita berempat tuh klop aja, sering nongkrong bareng. Kebetulan 3 di antara kami, Dildil, saya dan Afdal itu satu kampus. Kalau Akbar, Abe itu teman dari kampus lain yang akhirnya nongkrong-nongkrong bareng kita. Kemudian kita ajak gabung di Sisi Insiders. Nama Sisi Insiders sendiri itu dirumuskan dari, ini kan vokalisnya Dildil nih, cewek gitu. Jadi kita pakai kata she, bahwa Dildil tuh atau vokalis kami ini selalu ada dalam hati kami. Iya. Untuk Dildil Anda mungkin berbesar kepala mendengar hal ini. Sisi Insiders, dia di dalam kami istilahnya. Tidak dalam konteks yang aneh-aneh ya, bahwa vokalis kami ini selalu ada di hati kami, ya kurang lebih kayak gitu deh. Sisi Insiders, SIU band. Keren juga sih namanya kan, kayak Killing Me Inside gitu kan, atau Story of the Year. Kita juga pengen nama band yang keren lah. Jadi awal mulanya tuh memang kan saya dari zaman SMA udah ngeband. Dildil, Akbar dan Afdal, kita semua dari zaman SMA sudah ngeband. Kemudian akhirnya kita melanjutkan kehidupan setelah SMA, kuliah. Nah di perkuliahan ini akhirnya kita ketemu 4 orang ini. Yang pertama kali tuh saya ketemu sama Dildil gitu di hari, ya pokoknya di awal-awal perkuliahan, mahasiswa baru semua, belum kenal gitu siapa gitu kan. Kemudian suatu ketika saya kayaknya denger Dildil lagi nyanyi lagu Paramore gitu. Saya emang sudah suka Paramore dari kelas 2 SMA. Suatu hari Dildil kayaknya lagi duduk di belakang gitu, saya belum kenal juga dia siapa, namanya siapa gitu kan. Saya dengar dia nyanyi lagu Paramore apa gitu, terus saya samperin tuh, ini kayaknya gokil nih anak nih ya kan. Saya samperin, cerita, kenalan, Dildil, ternyata kita mempunyai satu selera musik yang sama, yaitu kita sama-sama suka Paramore. Akhirnya mulai tuh bercerita tentang latar belakang musik masing-masing. Ternyata Dildil waktu zaman SMA kemarin emang juga punya band dan suka ngeband, dan ya sama, kurang lebih sama kayak saya juga gitu backgroundnya. Akhirnya kita mutusin untuk yuk kapan-kapan kita cari gitar, duduk di satu tempat, terus kita rekaman lah diri kita ini, ngejam istilahnya kan, akustikan gitu. Nah akhirnya mulai deh saya sering nongkrong sama Dildil, kemudian ya sering sama-sama kayak gitu, kita cerita, tukar pikiran, tukar latar belakang dan sebagainya, dan ya kayak klop aja gitu kami berdua. Sampai pada akhirnya di secretnya teman, atau bisa dibilang kayak tempat ngumpulnya kami waktu itu, ada gitar. Ya udah kita rekaman deh, kalau nggak salah rekaman 2 lagu waktu itu, tapi saya lupa, itu pun rekamannya kayaknya udah hilang, itu jadul banget. Akhir-akhir 2011 kayaknya, di 2011 bulan 10 atau bulan 11 gitu. Seiring berjalannya waktu, lama-lama kenal Dildil, kemudian saya sama Dildil
punya apa ya, kayak punya plan gitu, Dil gimana nih kita nyari anggota yuk biar apa kita bisa bikin band. Jadi soalnya kan dulu kita ngeband, sekarang kuliah masa kita nggak ngeband, ayolah gitu. Nah Dil yang kayak oh ya ayolah kita cari anggota, tapi kita butuh satu orang dulu nih minimal untuk mengimbangi gitar saya kan. Ada Dil yang vokal, kemudian ada saya gitar melodi lah istilahnya, lead gitar. Nah ada yang gitar ritmenya, kita mau cari nih orang yang gitar ritmenya siapa. Saya lupa bagaimana kisahnya waktu itu, tapi sebut saja akhirnya kita ketemu dengan satu anggota, satu kawan saudara ini namanya Afdal. Wah Afdal nih orangnya gokil. Afdal orangnya gokil, humoris, suka bikin kita ketawa, dan dia tuh suka dikerumuni sama cewek-cewek karena emang dia ya perawakannya gitu, apa sih istilahnya, kepribadian itu emang gitu, menyenangkan aja gitu untuk kita berkumpul sama-sama dia. Nah kita kenal-kenalan sama Afdal, ternyata Afdal juga backgroundnya dulu waktu SMA main band, cuma lagu-lagunya tuh kayak beda aja gitu sama kami. Kalau dia ngepop lagunya lah, ya kalau kayak kami bisa dibilang rocker atau metalhead. Nah mulai deh, sudah ada Dil, sudah ada Afdal dan saya, akhirnya kita bertiga. Terus kita yang kayak oke, kita satu band ya, kita bikin band ya. Kalau ada acara di kampus atau ada acara festival band, festival akustik atau apa, kita ikut ya. Oh, boleh juga nih. Cuma permasalahannya kita belum punya nama. Nah akhirnya di situ tuh kita mikir tuh, nama apa yang bagus ya? Ini kan kita bertiga ya. Ada cewek satu, laki-laki dua, namanya apa ya yang keren-keren ya? Dulu ada band yang sempat tenar di tahun-tahun 2000-an gitu, 2010-an, Killing Me Inside. Kalau kalian tahu Killing Me Inside, wah ini keren tuh nama Killing Me Inside. Cari-cari nama yang kayak gitulah. Nah ada insight-insightnya. Akhirnya saya datang dengan filosofi, Dil, ini kan kau kan vokalis nih Dil, dan kau cewek sendiri gitu, dan ya ini pertemanan ini akan berlangsung lama lah gitu. Kau akan selalu di hati kami. Ya Allah, mellow banget. Akhirnya dirumuskanlah ke dalam bahasa Inggris, she inside us, atau bukan, she's inside us ya, she is inside us. Nah tahu penyebutannya ya, tahulah agak sulit ya, she's inside us. Tapi kalau semakin sering kalian mengucapkan semakin lancar kok, she's inside us, she's inside us. Nah itu karena kesulitan penyebutan itu, akhirnya sering lah waktu kami manggung jadi apa peserta atau jadi bintang tamu kayak gitu, jarang banget she's inside us tuh dipanggil dengan benar she's inside us. Kebanyakannya salah. Ya apalah gitu saya lupa juga, cuma ya saya nyadar aja sih, kita semua nyadar karena memang nama bandnya tuh agak sulit disebutkan.